Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam doa pagi GBI Bethel. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan di kolom chat, Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan buka hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kembali rindu memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada, roh Tuhan tetap sama, menjamah setiap kami, memberikan damai sejahtera, kelegaan, dan kami ingin mengucapkan syukur yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau Tuhan Yesus yang luar biasa, Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami tinggikan Yesus. Kau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Yesus, Kau Bapa yang selalu pegang tangan kami. Kami bersyukur Kau berikan kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suara-Mu, sembah Dia, sembah Dia. Dia Yesus yang hidup, mujizatnya masih ada. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik, terima kasih. Kami ada karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau selalu menghiasi kehidupan setiap kami dengan kemurahan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu yang luar biasa. Masa depan kami ada di tangan Engkau yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami imani pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami ada semua berkat kemurahan Tuhan, semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan saat ini, masih bisa bernafas, masih diberikan kebaikan-kebaikan, menikmati kehidupan kami. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari ucapkan, berikan sembah yang terbaik bagi Tuhan kita. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tetap menyembah-Mu Yesus. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan.
Karena kami percaya rancangan-Mu ya dan amin Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami imani pujian ini dengan segenap hati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam kehidupan kita, dan sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Yohanes 6 ayat 28-33 yang saya berjudul Yesus roti yang turun dari sorga. Demikian firman Tuhan Yohanes 6 ayat 28-33. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, orang-orang Yahudi bertanya pada ayat 28, apa yang harus kami lakukan supaya kami berkenan kepada Allah, supaya kami selamat? Karena orang Yahudi punya pemikiran, pekerjaan baik itu harus dilakukan supaya kita bisa selamat. Ini persis seperti seorang pemuda yang kaya yang datang berlari-lari menjumpai Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Karena pemikirannya untuk masuk surga itu mesti berbuat baik, mesti berbuat amal. Padahal keselamatan itu free gift, pemberian Allah cuma-cuma, anugerah. Karena apa? Manusia tidak mungkin mendapatkan keselamatan melalui agama, melalui kesalehan, melalui perbuatan baiknya. Karena kesalahan manusia seperti kain kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Martin Luther pernah berkata, ajaran sesat yang paling jahat adalah gagasan bahwa manusia bisa membuat dirinya cukup baik
sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Ini penyesatan yang sangat besar. Saudara, ada lagu ya bilang gini, anak manis terbang ke sorga, anak nakal masuk neraka. Manis-manis ya nak, baik-baik supaya masuk surga, jangan nakal nanti masuk neraka. Ini lagu agama saudara sekalian. Baik surga, nakal neraka. Sebetulnya surga dan neraka tidak ditentukan oleh baik dan nakalnya. Tapi apakah orang percaya kepada Yesus itu tidak percaya kepadanya? Kalau anak nakal tapi bertobat, percaya kepada Tuhan, meninggalkan segala dosanya, dia percaya kepada Yesus masuk surga. Ada lagi tokoh Santa Claus yang akan memberikan hadiah kepada anak yang berbuat baik. Tapi kalau anak nakal dimasukin karung sama pit hitam. Ini juga menunjukkan saudara sekalian kepada anak yang masih polos itu, oh kalau saya baik saya dapat pahala dari Tuhan, kalau saya nakal digebukin sama Tuhan. Saya percaya bahwa ajaran Injil adalah anugerah. Kita orang berdosa yang tidak layak, tapi kalau kita percaya, bertobat, dan beriman kepada Yesus, dosa kita diampuni. Jadi ketika mereka tanya, pekerjaan apa yang kami harus lakukan supaya kami bisa berkenan kepada Allah? Di ayat 29, Yesus menjawab, yang Allah kehendaki cuma satu, percaya kepadaku, percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sungguh percaya kepada Tuhan. Namun iman sejati harus nampak dalam perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi perbuatan baik itu bukan syarat untuk kita memperoleh keselamatan. Perbuatan baik itu hanyalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Buah bahwa kita sudah dilahirkan baru. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan sampai kita sempurna menjadi serupa seperti Yesus. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dari sini dikatakan kerjakanlah keselamatan. Berarti kita kan yang harus mengerjakan. Tapi ayat berikutnya dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita yang harus mengerjakan, tapi ternyata powernya, energinya itu berasal dari Tuhan. Saudara, kita harus beriman kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya iman itu juga berasal dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Nah, makanya kita harus percaya kepada Yesus dan terus bertumbuh dalam keselamatan agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi keselamatan bukan sekedar nggak masuk neraka dan masuk surga, tetapi karakter kita menjadi makin dewasa, sempurna seperti dia. Nah di ayat 30, setelah Yesus bilang, kamu harus percaya kepada aku sebagai Mesias. Mereka gak mau percaya. Orang Yahudi malah minta tanda. Oke, kasih kami tanda lagi bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka membutuhkan bukti yang lebih banyak supaya percaya. Padahal Yesus sudah pernah membuat mujizat-mujizat sebelumnya yang hebat-hebat. Masalahnya sebetulnya bukan bukti yang kurang, tapi hati yang keras. Bukti-bukti sudah ditunjukkan, tapi hati mereka tetap keras. Yesus tidak mau menuruti keinginan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai Raja dunia. Ayat 15 mencatat itu. Dan juga keinginan mereka akan roti yang lebih banyak lagi. Ayat 26 tadi membahas tentang itu. Nah, karena Yesus tidak mengabulkan doa atau permohonan mereka, maka Yesus ditolak untuk menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Jika demikian, siapa yang jadi Tuhan? Kadang-kadang ada orang, Tuhan, saya udah begini, udah begitu, doa.
ke gereja, pelayanan. Kok masih sakit, kok masih gak punya duit, kok masih punya masalah. Saya tinggalin Tuhan deh. Loh, jadi yang jadi Tuhan itu siapa? Dia Allah yang berdaulat. Dia yang mesti ngatur hidup kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Di ayat 31, orang Yahudi seakan bilang gini, apa kamu lebih hebat dari Musa? Musa memberi mana? Dan mereka juga percaya nanti Mesias akan memberi mana kalau dia datang. Tapi kamu mana? Musa akan lebih unggul daripada kamu, Yesus. Karena kamu hanya bisa kasih makan 5.000 orang. Musa itu memberi makan mungkin 2 juta lebih tuh orang Israel setiap hari selama 40 tahun. Cuma kamu kan cuma kasih makan sekali aja. Musa 40 tahun. Musa rotinya dari sorga lagi. Kamu kan rotinya cuma dari anak kecil itu. Loh saudara, makanya Yesus jawab di ayat 32. Bukan Musa, tapi Allah Bapakku yang memberi roti, memberi mana kepada orang Israel di padang gurun itu. Dengan kata lain, semua nabi, semua rasul melakukan mujizat bukan dengan kuasanya sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Bukan Musa, itu Tuhan yang melakukannya. Tapi ingat, Yesus lebih dari nabi dan rasul karena dia bisa melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri karena dia adalah Allah. Dan Yesus mau bilang begini, roti yang benar itu turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Mana memang turun dari sorga, tapi itu makanan jasmani. Yang ketika orang Israel makan, akhirnya tuh mati semua tuh. Tapi kalau engkau percaya kepadaku, Mesias Juru Selamat, akulah roti yang turun dari sorga. Dan kalau kamu percaya kepadaku, sepertinya engkau makan roti dari sorga, karena aku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Yesus pernah bilang pada kesempatan yang lain, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Waktu Yesus bilang, aku roti yang turun dari sorga, dia bicara soal anugerah. Bukan usaha manusia dari bawah, mencari dan mau naik ke sorga dengan usahanya sendiri. Stairway to heaven. Tapi kekristenan itu, anugerah keselamatan itu bicara soal stairway from heaven. Tuhan yang turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Tugas kita hanyalah tinggal percaya kepada dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 13, firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Kalau Yesus datang dari sorga, lebih mudah kan, kita tidak usah mencarinya ke langit. Dia datang kepada kita. Tugas kita hanya percaya. Dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Ini lebih penting daripada makanan jasmaniah, mana? Sebab kalau kita percaya kepada Yesus, inilah roti yang benar yang telah turun dari sorga. Maukah saudara menghargai Yesus? Lebih dari makanan, lebih dari mana, lebih daripada berkat-berkat materi. Karena Yesus yang mati di kayu salib menyelamatkan manusia akan memberikan kita hidup yang kekal. Terimalah mana sejati yang berasal dari sorga, yaitu Yesus Kristus yang telah datang untuk menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah roti dari sorga. Tuhan, manusia diberi makanan roti, sudah bersyukur menjadi kenyang. Apalagi kalau Engkau masuk dalam hidup kami, menjadi roti hidup. Kami bukan hanya kenyang fisik, tetapi kenyang roh, kenyang jiwa. Dan lebih daripada itu, Engkau membawa kami ke sorga, karena Engkau telah menyediakan keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau menerima Engkau. Biarlah kami selalu mencari roti yang benar, yang turun dari sorga. Dan kami juga mau memberitakan kepada banyak orang lain bahwa Yesus adalah roti hidup. Siapa yang percaya dan menerima dia akan memiliki hidup kekal. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.